Halo, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Udah hadir semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya? Ada bagian yang izin, Bu. Iya, udah ini ya ikut e-sport ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf. Iya, Bu. Iya. Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Luar biasa. Mana nih yang jawab cuma Gazi ya dari tadi ya? Nurlaila? Nah ya. Oke, coba ditampilin ya mukanya. Ibu mau lihat ketampanan dan kecantikan kalian. Aldo, Nana. Nana mana nih Nana? Nana, Nurlaila, mana belum kelihatan mukanya? Suara ibu jelas nggak, Gazi? Jelas, Bu. Jelas, ya? Bu. Dikaji jelas, Bu. Oke. Nana belum, Nana Irmanto belum nih. Belum kelihatan mukanya nih. Tuh, Nurlaila udah cantik ya, udah kelihatan. Nah, iya Nana. Udah pada sarapan semuanya? Belum, Bu. Belum. Ya, Bu. Nggak keburu, Bu. Nggak keburu. Hati boleh kosong, tapi perut nggak boleh kosong. Lela senyum-senyum aja tuh Lela. Hatinya kosong ya Lela. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Untuk sesi pertemuan satu ini kita akan lebih banyak ngobrol-ngobrolnya. Perkenalkan sebelumnya nama Ibu Anita Triana. Ibu share screen dulu sebentar ya. Kan katanya ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita hari ini kenalan dulu. Nama Ibu? Iya, Bu. Ya, kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan, Bu. Ya. Lihat, Bu. Jadi perkenalkan Ibu Anita Triana, Eskom Mkom. Di sini Ibu mengajar mata kuliah manajemen sains ya. Ini kontak person Ibu ya. Kalau kalian nanti butuh apa-apa, silakan kirim email ke anita.triana@gmail.com. YouTube-nya juga ada, boleh di-subscribe dan like. Nama YouTube-nya Guru Kaum Milenial. Instagram juga ada, di-follow ya. Twitter-nya juga ada. Nanti Ibu follow back. Terus Ya, Bu. Siap, Bu. Ya. Kegiatan sehari-hari selain mengajar di TTS, Ibu juga sebagai guru di SMK Pustek Serpong. Tahu SMK Pustek? Enggak, Bu. Tahu ya? Di SMK Nggak Pustek tahu, Ibu. Bu. Kenapa? Nggak tahu, Ibu Gaji. Nggak tahu ya? Iya, Dekat Bu. Nggak ada orang sana, Bu. Iya, di samping Mall WTC Matahari. Dekat ITTS kalau sekarang ya berarti. Tahu. Nanti main-main ke sekolah ya. Banyak dede-dede gemes. Iya, Bu. Belum pada tahu juga, Bu. Nanti main ketemu Ibu di sini, banyak dede-dede gemes yang mau nyari gebetan, boleh silakan. Di SMK Pustek Ibu ngajar di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Sehari-hari banyak ngajar di jaringan justru sebenarnya di TKJ. Nah, di sini di TTS Ibu kebagian ngajar manajemen sains. Ini sebuah hal yang baru ya sebenarnya buat Ibu. Jadi nanti kita
sharing-sharing aja ya. Jadi di sini posisi ibu bukan berarti ibu lebih pintar dari kalian, lebih menguasai manajemen sains dari kalian. Nanti kita sharing ilmu aja ya bareng-bareng. Kalau misalkan kalian tahu ilmu tentang ini, nggak apa-apa kita sharing bareng-bareng. Setuju ya? Sepakat ya? Jadi bukan berarti ibu lebih jago nih manajemen sainsnya dibandingkan kalian, ibu lebih pintar, lebih menguasai, enggak. Jadi kita sharing aja bareng-bareng di sini. Setuju? Iya Bu, setuju Bu. Setuju ya. Terus apa lagi? Usia ibu 34 tahun ini statusnya menikah, suaminya 1, anaknya 2. Gitu. Kita ini aja ya, santai ya, serius. Serius tapi santai. Suaminya 1, anaknya 2. Yang pertama laki-laki, sudah kelas 1 SMP ya, sekarang lagi mondok di Pondok Pesantren Dar El Kolam. Yang anak kedua itu kelas 1 SD. Itu perempuan, jadi udah lengkap. Terus, apalagi yang mau ditanyakan? Alamat rumah di Bumi Puspitek Asri di Pagedangan. Di belakang Ion, Mall Ion situ. Tahu Mall Ion? Ion Mall. Nggak ada orang Nggak. sana, Sang. Hah? Nggak ada orang Bu. Nggak tahu Ibu. Kalian rata-rata Kelas rumah di kita- mana emang? Dari luar Kelas Tangerang. kita ada yang dari asli Tangerang Selatan. Daerah sana ya, lebih dekat ke Jakarta Selatan ya? Daerah jauh semua. Jakarta ada 2. Yang lainnya jauh semua. Oh gitu, kirain deket-deket sini. Nanti main-main lah ke sini ya. Kalau kampus udah masuk apa normal. Kalian setuju nggak kalau pembelajarannya tatap muka? Iya, boleh. Setuju ya? Lebih enak tatap muka sih sebenarnya. Ibu juga kalau ngajar lebih setuju tatap muka, jadi biar bisa langsung dipraktekkan gitu ilmunya. Padahal kalau Zoom gini Ibu jarang, di sekolah pun Ibu jarang pakai Zoom kayak gini pembelajarannya. Gitu. Ada yang mau tanyain? Belum, Bu. Nanti kalau udah perkenalan kalian boleh tutup kameranya juga boleh. Kalau nggak ada yang tanya, Ibu absen dulu ya, satu-satu ya, sekalian kalian perkenalan ya. Bentar. Ahmad Baharunur izin ya, Iya, Bu. yang ikut game. Oke. Berarti hadir semua ya, sisa 4 ya? Iya. Ahmad Gazi ada ya? Nana mana sih? Nana belum muncul? Nana? Ada Bu. Ini ada. Oh ada, oke. Ibu ke Gazi dulu ya, Gazi. Coba Gazi perkenalkan diri dulu Gazi, Muhammad Gazi. Ya Bu, sebelumnya izin perkenalkan Bu. Nama saya Muhammad Gazi A. Asal saya dari Baros Bu, Serang Banten Bu. Ya, tinggal di mana sekarang Gazi? Masih di rumah Bu, di Baros. Oh, gitu. Kegiatannya apa nih sekarang? Kegiatannya masih belum ada kegiatan Bu. Masih Cuman berapa? ya nyari kegiatan olahraga aja Bu. Oh, masih jadi kaum rebahan aja gitu ya? Kayak iya Bu. Status lajang apa menikah Gazi? Oh Bu, masih lajang Bu. Oh, masih lajang. Ya, Single apa belum taken? kepikiran gitu Bu. Oh, gitu. Siapa Bu? Single apa taken? Ayo lo. Ayo. Kalau cowok biasanya kalau ngaku single dia ada hati yang dia jaga ya. Kalau ditanya orang single apa taken? Kalau sekarang Bu, sekarang single Bu. Single ya. Untuk Kalau sekarang sekarang ya. single Bu, masih single. Kalau Iya, sore Bu. nggak tahu ya. Nggak tahu Bu, masih belum kelihatan Oh soalnya. gitu. Terus kamu tahu info ITTS dari mana? Kan dari Serang tuh. Dari ini Bu, dari kayak iklan di Instagram gitu Bu. Oh gitu. Terus nanti kalau tatap muka nggak kejauhan kuliahnya? Pasti kejauhan Bu kalau dari rumah PP mah Bu.
Tapi nggak masalah nanti. Lihat ke depannya Bu, insya Allah. Udah mulai ada titik terang nih ya di SMK Pustek aja, di sekolah-sekolah sekarang udah mulai masuk meskipun cuma Iya Bu, 50% masalahnya itu kuotanya gitu. masuk. Tapi siap ya kalau misalkan harus tatap muka gitu ke kampus datang. Insya Allah Ibu. Siap. Usia berapa Gazi? Ayo, Sorry nggak kenapa, sopan ya nanya usia. sorry. kenapa Ibu? Nggak jadi nanya usia. Nggak sopan. Apalagi ya, rumah di Serang ya, Baros ya, Ibu. single ya, belum nikah ya. Terus Ya Ibu, masih single Bu. Masih belum kepikiran buat nikah juga Ibu. iya ya, Masih muda aja dulu sini. ya. Oke, selanjutnya Nana Irmanto. Mana nih Nana? Ya Bu, ada. Oke Nana, silakan perkenalkan diri Nana. Mau nanya apa? Kenalin diri dulu dong. Masa langsung iya. nanya apa? Nama saya Nana dari Jakarta Barat. Ya, maaf Nana, Ibu nggak jelas denger ya suaranya. Nama Halo, Ya, nama saya Nana. Asalnya Jakarta Barat, Tambora. Jakarta Barat. Statusnya apa Nana? Single atau menikah? Status apaan? Oh ini single. Single. Ya. Untuk saat ini ya. Ya insya Allah. Iya. Nana tahu informasi TTS dari mana Nana? Sosial media kayaknya. Oh, terus Nana tinggal di Jakarta Barat juga? Iya. Kalau misalkan nanti tatap muka, keberatan nggak? Ya enggak sih, biasa aja. Biasa aja. Ya. Nah, Cuma naik 1 jam doang. Kenapa? 1 jam setengah doang. Naik motor. Oke. Berarti nanti naik motor apa naik kereta? Naik motor sih Bu. Naik motor ya. Oke Nana, terima kasih. Oh iya, kegiatannya apa nih sekarang Nana? Fokus ini doang, fokus kuliah. Fokus kuliah aja ya? Ya. Oke. Selanjutnya Nur Laila. Laila cewek sendiri ya, Laila ya? Oke, terima kasih Nana ya. Sama-sama. Oke, Laila, panggilannya apa nih? Hilda, Bu. Hilda. Oke, Hilda silakan perkenalkan dirinya. Nama saya Nurlela Hildayati, asal Lampung. Tinggalnya di Lampung. Oh gitu. Tinggal di Lampung sekarang, Hilda. Iya, Bu. Terus Kalau kenal asalnya asal Bandung. Kenapa? Kalau asalnya Bandung, cuman lagi tinggal di Lampung. Oh, info ITTS dari mana nih? Dari Instagram, Bu. Instagram. Dari semester 1 udah masih online ya? Iya, full. Full online. Terus nanti kalau misalkan ada kuliah tatap muka gimana? Keberatan? Enggak, Bu. Insya Allah enggak. Enggak ya. Tapi sejauh ini belum ada info dari kampus sih ya buat tatap muka ya. Iya, jadi Bu. masih stay di kampus ya? Di Lampung ya? Iya. Oke. Single apa? Statusnya apa, Hilda? Masih single, Bu. Masih single. Tuh, cewek sendiri ya, Hilda ya? Iya, Bu. Ya, sama aja kayak di sarang penyamun ya. Bohong, Bu. Bohong. Oh, yang jawab bohong siapa tuh? Berarti kalian belum pernah ketemu satu sama lain ya? Belum Ibu, masih tatap muka doang Ibu. Maksudnya masih online Bu, ketemunya Bu. Jadi belum kopi darat nih sama sekali berlima nih. Belum. Belum Bu. Ya? Iya. Iya, ini kan harusnya kan 5 ya mahasiswanya. Ini yang hadir 4. Diusahakan setiap pertemuan hadir ya, karena mahasiswanya cuma 5 orang. Kalau misalkan yang masuk cuma 2 orang, itu jatuhnya nanti kita kayak main gaple, bukan kayak kuliah. Cuma 3 orang doang. Ya. Oke, terakhir ya. Oke, terima kasih Hilda ya. Iya, Bu. Ya, selanjutnya Ronaldo Immanuel Jelira. Halo Aldo. Suaranya nggak keluar Aldo.
Yang lain dengar gak? Enggak, Bu. Enggak ya, Aldo suaranya nggak keluar. Belum keluar Aldo suaranya. Halo, Aldo. Tes. Udah, Do, tapi kecil. Tes. Nah ya, gedein lagi dok. Tes. Ah iya, oke. Oke, udah Sudah dok. kedengaran ya, Bu? Udah. Coba dok, perkenalkan diri dok. Nama saya Aldo, asal dari NTT. Hah? Sorry dok, asalnya dari mana? Dok? Halo? Halo. Halo, Bu. Halo. Hah? Yang lain bisa membantu? NTT, Bu. Aldo dari mana? NTT, Bu. NTT. NTT. Iya, Bu. Ya. Dari mana Hilda? Dengar nggak Hilda? Dari NTT, Bu. NTT. Ya. Oh, tinggalnya di mana Aldo? NTT. Di NTT. Oh. Berarti nanti kalau misalkan tatap muka gimana dok? Siap dok ke Tangerang? Iya, Bu. Siap. Iya, Bu. Oh, ada saudara di Tangerang dok? Ada, Bu. Ada. Ada ya. Mudah-mudahan semester depan udah bisa tatap muka ya. Setuju Iya, ya, biar kita bisa ketemu, biar bisa main ke sini gitu ya. Siap Iya, ya Bu. dok? Iya. Siap, Bu. Kegiatannya apa nih dok sekarang? Biasa lah, Bu. Apa? Rebahan kalau enggak. Hah? Nggak ngapa-ngapain dok, rebahan. Seperti yang lainnya, Bu. Status single apa taken dok? Tinggal, Bu. Tinggal. Single semua ya. Wah di sini banyak yang jomblo ya. Pada masih muda, Bu. Masih muda ya. Jomblo-jomblo bahagia ya semua ya. Kalian usia rata-rata berapa sih? Di 20 semua. 20. 18. Aldo 18. Masa? Masa sih? Itu sisanya dok. Ya soalnya undangnya September ya. Kirain 18 sisanya. Ibu nikah tuh usia 21. Nikah muda emang sih. Ibu nikah usia 21, sekarang 34, kurang lebih udah 13 tahun nikah gitu. Jadi sama Hilda anak ibu. rencana gitu Bu kelihatannya. Kenapa? Nanti gajinya. Hilda rencana gitu Bu katanya. Oh gitu. Nanti gajinya suruh. Iya. Jadi sama anak ibu yang pertama itu tingginya dia udah ngelewatin ibu gitu. Udah jadi kayak seumuran ya. Tapi nikahlah bukan karena usia, nikahlah bukan karena apa sih tuntutan masyarakat, nikahlah karena kamu siap gitu. Ya. Jadi jangan lihat oh banyak yang nikah muda gitu. Jangan lihat juga misalkan kalian nanti udah lulus tapi teman-teman yang lain udah nikah, kalian belum, nggak apa-apa. Jadi nikahlah karena kalian siap gitu. Setuju? Setuju, Bu. Setuju Setuju ya? Bu kalau itu. Iya. Jadi persiapin dulu, fokus kuliah dulu. Kalau udah lulus kuliah, terserah tuh nanti kalian mau tentuin karirnya, mau wira swasta atau mau kerja, kumpulin uang dulu sebanyak-banyaknya ya. Laki-laki mah harus mapan ya. Nanti kalau udah mapan, perempuan tuh datang sendiri, nggak usah dikejar-kejar. Ya, udah ya. Iya, Bu. Perempuan juga harus berpendidikan tinggi ya. Jadi nanti anak kamu itu butuh seorang ibu yang pintar untuk mendidik anak-anaknya gitu. Jadi buat perempuan pendidikan itu juga penting gitu. Oh ya tadi Ibu lupa ini ya, lupa menyebutkan, udah di absen semua kan ya? Nana, Hilda, Gazi, Aldo udah ya?
Udah, Bu, lupa, udah. Ibu lupa menyebutkan riwayat pendidikan untuk SMA. Kebetulan Ibu SMA-nya di sekolah yang dimana Ibu ngajar sekarang. Ibu ngajar di SMK Pustek. Dulu Ibu SMA-nya di sini, di Pustek juga gitu. Jadi kalau ada reunian Ibu nggak pernah datang karena setiap hari ada di Pustek gitu. Terus Ibu nggak langsung kuliah S1 ya, Ibu mulai dari D3 dulu. D3-nya di BSI, Bina Sarana Informatika, di BSI BSD. Terus nerusin S1-nya di STEMIK PGRI Tangerang. Kemudian S2-nya di Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan. Itu riwayat pendidikan Ibu ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau sampaikan dulu tentang kontrak perkuliahan kita ya. Sini. Ibu. Oke, kontrak perkuliahannya kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Ibu. Kelihatan, Bu. Jadi untuk sistem penilaian sama mungkin ya seperti dosen-dosen yang lainnya, untuk presensi itu sebesar 15%. Jadi kita ada 16 pertemuan ya. 16 pertemuan, pertemuan 8 itu UTS, pertemuan 16 itu UAS. Ini jadi minimal kalian harus 75% hadir di perkuliahan. Terus untuk tugas poinnya 30%. Tugas. Tenang aja sih Ibu nggak bakal ngasih banyak tugas gitu ya. Yang penting ketika Ibu ngasih tugas dikerjain, dikirim. Tugasnya juga nggak akan susah-susah. Jadi kalau sistem pembelajaran sama Ibu santai, sersan, serius tapi santai. Ya. Terus nilai UTS poinnya 25%. Kemudian untuk UAS poinnya 30%, jadi total 100%. Gitu. Ada yang menanyakan terkait sistem penilaian? Jelas, Bu, jelas. Jelas ya, sama nggak sama dosen-dosen lain? Sama, Bu, sama. Sama ya? Sama. Sama ya, oke. Nah, ini materi perkuliahan kita tentang manajemen sains ya. Untuk referensinya Ibu ambil dari buku ini, Bernard W. Taylor ketiga, judulnya Science Management Introduction to Management Science, edisi ke-11. Kalau kalian mau beli bukunya, kemarin Ibu juga cari sih yang ini nih ya, bukunya ya. Kemarin Ibu beli di Tokopedia sih, ini lumayan 50 ribuan sih harganya. Kalian bisa juga beli online ya di Tokopedia. Ini lumayan tebal sih bukunya. Nanti kita bisa sharing ilmu bareng-bareng ya. Jadi kalau kalian tahu lebih dulu ilmunya, kalian bisa sharing di sini. Nah, ini materi perkuliahannya ada 6. Yang pertama gambaran umum manajemen sains, kedua program linear dan solusinya, ketiga masalah khusus program linear dan penyelesaiannya, keempat analisis sensitivitas, kelima permasalahan transportasi, keenam permasalahan penugasan. Ini materi ini mudah-mudahan kekejar di 16 pertemuan itu gitu. Ya. Ini ya referensi bukunya dari sini ya, dari Bernard W. Taylor. Ya baik Bu. Iya. Jadi kita udah mau masuk ke materi, kalian kalau mau off cam juga boleh silahkan. Takutnya mau sambil rebahan gitu ya, silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu tanya respon ya. Iya Bu, baik Bu. Makasih Bu. Ya sama-sama kalau mau off screen, mau off cam. Sorry. Bentar ya. Kalian dapat materi manajemen nggak di semester sebelumnya? Mau sambil Enggak, minum? Bu. Nggak apa-apa. Dapat ya, Hilda? Di semester Semester 1 masih pengenalan aja. Iya. Belum, Bu, belum. Belum, Bu.
Belum? Belum. Manajemen belum dapat? Belum sama sekali Bu kalau manajemen. Oh gitu, oke. Nah ini manajemen. Yang ada di bayangan kalian manajemen itu apa? Manajemen. Nah ini ya, manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan melalui orang lain. Orangnya siapa? Yaitu si yang disebut dengan orang yang melakukan manajemen disebut apa? Disebut siapa? Siapa? Manajer. Manajer. Jadi manajer adalah orang yang menyelesaikan sebuah pekerjaan di sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain dalam penerapannya. Gitu. Ini menurut si Mary Parker Follett ya. Jadi manajemen itu menurut dia adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Artinya bahwa para manajer dalam mencapai tujuannya dengan menggunakan orang lain dan dalam penerapannya memerlukan seni. Sehingga pada setiap orang pasti berbeda meskipun menangani hal yang sama karena seni setiap orang berbeda. Tuh, jadi di sebuah organisasi dengan pemimpin yang berbeda, pasti cara penanganan masalahnya juga akan berbeda. Tuh. Next, lanjut. Kalau tadi menurut Mary ya, kalau sekarang menurut James A.F. Stoner, manajemen itu menurut dia adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar dapat digunakan mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Oke, jadi secara garis besarnya manajemen itu adalah sebuah usaha untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan mencapai efektivitas dan efisiensi. Nah, sementara manajemen sains sendiri artinya apa? Kalau tadi kan arti dari manajemen, kalau sekarang kita bahas tentang manajemen sains. Ibu kecepatan nggak ngomongnya? Pas, Bu, pas. Kalau kecepatan bilang ya. Ibu akan coba ngomong pelan-pelan ya. Oke. Oke, kalau tadi sekilas tentang pengertian manajemen, sekarang manajemen sains. Pengertian singkatnya, manajemen sains adalah sebuah metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Manajemen sains ini sendiri dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor pada tahun 1911 dalam bukunya Principles of Scientific Management. Tuh. Tadi kan manajemen ya, sebuah proses untuk pengambilan keputusan, pengelolaan dalam sebuah organisasi. Sains, kalau sains sendiri itu apa? Halo? Sains. Hilda? Sains itu apa, Hilda? Ada yang bisa jawab? Sains. Gazi? Nana? Hilda? Aldo? Aldo, kamu yang masih on cam nih, Dok. Sains itu apa, Dok? Sains. Kalau kamu dengar kata sains, yang terlintas di pikiran kamu apa, Dok? Penelitian. Penelitian ilmiah. Kurang jelas, Dok, suaranya, Dok. Penelitian, Bu. Coba di... Penelitian, Bu, penelitian. Nah, iya nih, coba menurut kalian nih, diketik di chat aja. Coba menurut kalian masing-masing sains itu apa?
Ini baru Hilda nih yang jawab. Menurut Hilda, sains adalah ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Coba diketik di chat, ayo menurut kalian sains itu apa? Ini baru Hilda yang memberikan pendapat. Yang lainnya silahkan komen. Kalau tadi kita sudah bahas manajemen ya, pengertian secara globalnya apa, itu pengelolaan sebuah organisasi yang tujuannya untuk pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita bahas yang sains. Sains itu apa menurut kalian? Nana, ilmu pengetahuan yang sistematis. Oke, yang lain. Biazi, Aldo, mana nih komentarnya? Sains. Jadi kalau kamu dengar kata sains, yang ada di pikiran kalian itu apa? Ayo, Gazi sama Nana belum komen nih. Nana udah, Aldo. Gazi sama Aldo belum komen. Lawan kata sains itu kan sosial ya. Kalau sains itu pasti berdampingan dengan kata sosial. Ayo, nggak ada yang komen lagi. Baru Hilda sama Nana nih yang komen. Aldo belum dong? Oh, ini Gazi nih, udah nih. Sains itu untuk mempelajari berbagai aspek-aspek tertentu dari alam secara terorganisir. Oke, Aldo belum. Oke nih Aldo. Aldo, sains adalah ilmu yang mempelajari mengenai penelitian dan metode-metode ilmiah. Oke, terima kasih pendapatnya. Betul ya, sains itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penelitian dan metode ilmiah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Oke, kita lanjut. Ya, oke di sini. Manajemen sains adalah ilmu yang mempelajari pemecahan masalah yang ada di dalam manajemen, baik pengelolaan, evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan dengan pendekatan sains atau ilmiah. Artinya, sains itu adalah fakta-fakta yang ada di dalam sebuah organisasi itu, yang dalam berbentuk data. Kuantitatif itu artinya angka ya, matematika, bisa dihitung nilainya gitu. Kuantitatif. Gitu. Ini pengertiannya ya. Nah, tujuannya apa sih manajemen sains itu? Tujuannya ya tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang manajer dalam proses pengambilan keputusan dengan pendekatan model-model matematika atau kuantitatif. Kuantitatif ya, tadi Bu sempat bahas kuantitatif. Sebentar. Sorry. Nah, ini tadi pengertiannya Ibu ulangi ya. Manajemen sains adalah ilmu yang mempelajari pemecahan masalah yang ada di dalam manajemen, baik pengelolaan, evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan dengan pendekatan sains atau pendekatan kuantitatif. Gitu, pemecahan masalah yang ada di sebuah organisasi. Pendekatan kuantitatif artinya gini, misalkan kalian punya masalah untuk menentukan kriteria pasangan hidup, gitu ya. Kan ada kuantitatif, ada kualitatif ya.
ya nggak? Kalau kuantitatif kan itu sifatnya bisa dihitung, ada datanya gitu. Kalau kualitatif kan nggak, hanya gambaran aja. Misalkan kalian kalau menentukan pasangan dilihat dari pendekatan kuantitatif, kira-kira apa aja nih yang dinilai? Coba kita mulai dari Hilda, di chat lagi ya. Hilda, ini misalkan kita ambil contoh sederhananya ya. Misalkan kalau di sebuah organisasi ada masalah, kita kan harus menentukan variabel-variabel kuantitatifnya. Ini kita ambil contoh, misalkan kita ingin menentukan pasangan hidup. Pendekatannya dengan pendekatan kuantitatif. Apa aja kira-kira kriterianya? Coba, ayo komentarnya Hilda. Kira-kira kalau nanti kamu mau milih pasangan hidup, kan dilihat pendekatan kuantitatifnya. Apa aja yang bisa dilihatnya? Aldo jawab nih, tinggi badan, berat badan, umur. Boleh, ya betul. Itu kan bisa dilihat ya angkanya, nilainya gitu. Berarti Aldo kalau mau kriteria memilih pasangan hidupnya, dia lihat dulu nih tinggi badan, berat badan, umur. Kalau misalkan ada si A berat badannya 50, sedangkan si B berat badannya 85. Nah, menurut Aldo, dia pasti akan memilih tuh kriteria yang ideal menurut dia yang mana. Pasti dia akan memilih, misalkan kalau dia suka yang kurus, pasti dia akan memilih yang A dibandingkan dengan yang B. Dari umur, misalkan dia suka yang lebih muda gitu, atau dia lebih suka yang lebih tua, itu bisa dilihat. Kuantitatif itu seperti itu. Jawaban lain coba, baru Aldo nih. Gazi, sikap, sifat, kelakuan sehari-hari. Wah, itu yang tadi Ibu maksud ya. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, kalau yang Gazi jawab ini kayak sikap, sifat, kelakuan sehari-hari itu masuknya ke kualitatif. Jadi nggak bisa diukur pakai angka gitu. Ya. Hilda, usia boleh. Nana, materi, betul. Materi bisa dihitung nggak? Bisa ya. Kalau materi misalkan kita bisa lihat jumlah saldo di rekeningnya berapa, gitu kan? Terus dia punya simpanan emas berapa kilogram. Ya, bisa ya. Investasi dia berapa, itu bisa. Oke, jadi penghasilan setiap bulan, iya dari gaji. Dari gaji juga penting tuh ya Hilda ya, untuk seorang perempuan menentukan kriteria pasangan hidup dari pendekatan kuantitatif yang dilihat pertama kali gaji. Betul ya? Gajinya berapa nih? Si A gajinya 5 juta sebulan. Si B gajinya 20 juta sebulan. Nah, untuk memilih pasangan hidup kita menggunakan metode kuantitatif pasti akan memilih gaji yang lebih besar gitu ya Hilda ya? Setuju? Yang laki-laki nih pasti nggak setuju nih. Gitu. Kalau dari misalkan dari followers Instagram juga bisa. Ya. Pokoknya pendekatan kuantitatif itu segala sesuatu atau segala hal yang bisa diukur nilainya. Gitu. Jadi si manajemen sains ini tujuannya itu ya untuk pengambilan keputusan, untuk memecahkan sebuah masalah yang mana menggunakan pendekatan kuantitatif yang ada di sebuah permasalahan tersebut gitu. Jadi pakai angka. Matematika sih sebenarnya ini nanti ujung-ujungnya. Sini ada yang jago matematika nggak? Jago matematika nggak? Ada yang jago matematika nggak? Bu, nggak ada Ibu. Nggak ada ya? Nilai matematikanya berapa gaji? Oh, Aldo jago ya, Dok? Matematikanya ya, Dok? Kalau Ibu jagonya ngitung uang doang sih. Jadi sebenarnya Ibu juga nggak terlalu menguasai ya matematika. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan di awal. Di sini kita sharing ilmu gitu ya. Jadi sama-sama.
Jadi misalkan Ibu salah nih dalam menyampaikan materi, dalam memberikan penjelasan, nggak apa-apa, kalian koreksi aja, Ibu terbuka kok gitu. Jadi apa yang Ibu sampaikan, kalau misalkan ada salah, silakan kalian koreksi gitu ya. Paham ya? Oke, tadi yang belum memberikan pendapat siapa ya? Gazi sudah semua ya? Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ke toilet? Gak ada? Belum, Bu. Ada yang mau tanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan, coba di aman ya. Bentar. Oke, untuk saat ini belum ada ya. Oke, jelas ya. Nah, ini contoh-contoh penerapan manajemen sains di berbagai bidang ya. Jadi manajemen sains itu bisa dipakai untuk yang pertama itu relokasi sumber daya. Sumber daya ini lebih ke di sebuah perusahaan itu lebih ke pegawai ya. Jadi si manajer ini bisa menentukan untuk divisi ini misalnya butuh berapa pegawai. Di divisi ini butuh berapa pegawai. Nanti ini bisa dipakai, ada caranya, ada hitung-hitungannya. Oh iya, nanti di pembelajaran ini yang akan dipakai toolsnya Microsoft Excel ya. Kalian sudah install Microsoft Excel semua di laptopnya masing-masing? Sudah, Bu, sudah. Sudah ya, jadi gampang ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak menggunakan tools Microsoft Excel. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang untuk pertemuan sebelumnya, kita akan lebih banyak menggunakan Microsoft Excel gitu. Ya, Ibu lanjut. Contoh penerapan manajemen sains di berbagai bidang. Yang pertama itu untuk realokasi sumber daya. Jadi untuk menentukan berapa sih jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk sebuah pekerjaan di divisi tertentu di sebuah organisasi. Yang kedua yaitu produksi campuran. Maksudnya apa nih produksi campuran? Misalkan di sebuah perusahaan ya kayak Indofood ya. Indofood kan dia banyak ya produk yang dikeluarkan ya. Nggak hanya Indomie, tapi Indofood juga ngeluarin banyak produk. Pakai produk. Iya, jadi nanti bisa dihitung biaya produksinya untuk produk A berapa, biaya produksinya untuk produk B berapa, keuntungan produk A berapa yang didapatkan, keuntungan produk B berapa. Itu tuh semacam ke situ jatuhnya gitu. Terus ke yang ketiga penjadwalan. Penjadwalan apa nih yang dimaksud di sini? Penjadwalan. Menjadwal yang dimaksud di sini, misalkan gini, si manajer itu kan tugasnya untuk mengatur sebuah perusahaan ya. Si manajer ini nanti bisa mengatur tuh alokasi pegawai, jam kerjanya berapa setiap harinya, terus butuh jam kerja lembur apa enggak. Misalkan produksinya lagi tinggi nih, produksi barang ini lagi tinggi, butuh jam kerja lembur enggak nih pegawainya gitu. Itu bisa dipakai untuk itu nanti. Nanti ini hanya pengenalan dulu ya, untuk lebih dalamnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya gitu. Terus untuk keputusan investasi selanjutnya yang keempat, investasi. Ada yang pernah dengar investasi? Kalian sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih para influencer milenial menggaungkan investasi ya. Ada yang ikut investasi? Saham, reksadana, Bitcoin ya sekarang. Ada yang ikut investasi nggak? Kalau teman ada sih, Bu. Kalau teman ada sih, Bu. Ada ya? Ada. Bu. Jadi milenial sekarang katanya harus melek investasi, emang perlu ya. Kalau ibu sih lebih ke investasinya lebih ke emas ya, ibu-ibu biasa.
Pegadaian. Iya. Jadi kalau emas kan harganya stabil tuh, tiap tahun naik. Resikonya juga kecil ya. Nah, itu ya ikut nih Hilda. Investasinya apa Hilda? Emas juga ya, sama ya? Mas apa Hilda? Mas Joko. Jadi kalau emas investasi itu beda-beda sih ya orangnya. Kalau misalkan dia senang dengan keuntungan yang besar, dengan keuntungan yang besar dengan jangka waktu yang pendek, itu bisa pilih saham atau reksadana. Saham ya. Tapi resikonya tinggi juga gitu. Tapi kalau kayak ibu nih, ibu lebih senang ke emas. Meskipun keuntungannya sedikit dan lama, tapi stabil gitu, resikonya juga nggak terlalu tinggi. Nah, ini bisa dipakai juga nih di manajemen sini untuk menentukan keputusan investasi gitu. Terus yang kelima, untuk melakukan perencanaan produksi. Tadi ya, di perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk atau barang, bisa ditentukan nih untuk barang ini untuk periode tertentu diproduksinya jumlahnya berapa. Gitu. Terus yang keenam, untuk masalah transportasi dan logistik. Ini lebih ke penerapan di sektor pengiriman ya, misalkan pabrik kulkas, misalkan pabrik elektronik lah, itu kan dia harus melakukan pengiriman ke banyak toko ya, banyak toko, terus dia butuh berapa, transportasinya butuh berapa, dengan pokoknya untuk meminimalisirkan biaya transportasi agar menghasilkan keuntungan yang besar gitu kan. Untuk transportasi biayanya juga lumayan ya. Nah, ini bisa ditentukan. Jadi bagaimana caranya menekan biaya produksi agar biaya produksi sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. Jadi ini dari poin nomor 1 sampai poin nomor 6, manajemen sains itu intinya digunakan buat itu, untuk menekan biaya produksi yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas contoh penerapan manajemen sains. Sekarang kita masuk ke materi pendekatan manajemen sains. Pendekatan, kata lainnya apa ya? Cara, tahapan-tahapan dalam manajemen sains. Itu tahapannya ada, sampai sini ada yang mau tanya dulu sebelumnya? Saya mau tanya nggak? Jelas. Jelas? Ya, Bu. Jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke tahapan manajemen sains. Jadi nanti ketika Ibu kasih studi kasus, ketika kita menghadapi sebuah masalah di organisasi yang dimana kita ada di dalamnya, untuk melakukan manajemen sains itu tahapannya ada 5. Tahapannya ada 5. Yang pertama itu tahapan observasi. Observasi. Apa itu observasi? Kalian pernah bikin laporan penelitian? Pernah bikin laporan penelitian nggak? Pengamatan, betul Aldo. Ayo, yang lain mana? Observasi itu apa? Pernah di pelajaran Apa bahasa Indonesia. ketik di chat ya. Pengamatan itu apa? Pernah, Bu, di pelajaran bahasa Indonesia. Ayo, betul Aldo, pengamatan. Coba mana yang lainnya? Gazi, Hilda, Nana. Jadi tahap pertama proses pendekatan manajemen sains itu adalah observasi. Ada yang lain? Jawaban lain? Pengamatan observasi itu apa?
Penelitian, analisis. Oke. Jadi ketika di sebuah organisasi itu ditemukan sebuah masalah, maka hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang manajer adalah mengobservasi atau melakukan observasi, melakukan pengamatan secara langsung ke tempat di mana adanya masalah gitu. Diidentifikasi masalahnya apa. Gitu ya. Observasi pengamatan secara langsung. Terus tahapan yang kedua adalah definisi masalah. Tahapan yang kedua adalah definisi masalah. Cari tahu masalahnya ya Bu. Iya betul. Jadi kalian harus terjun langsung ke tempat atau ke divisi di sebuah organisasi itu kan ada divisi-divisi tertentu ya. Misalkan yang ada masalah di bagian produksi, berarti kalian harus terjun langsung, harus mengamati secara langsung ke bagian produksi itu, cari tahu masalahnya apa, gitu ya. Cari tahu siapa aja yang terlibat, variabel-variabelnya apa aja dicari tahu secara langsung gitu. Tuh, cari tahu masalahnya ya. Terus setelah observasi, kalian harus melakukan pendekatan yang kedua, yaitu mendefinisikan masalah. Gitu. Definisi. Apa tuh mendefinisikan masalah? Jadi tujuan sebuah perusahaan itu kan mencari keuntungan ya. Kalau misalkan ada masalah kan berarti tujuan dari si perusahaan itu kan tidak tercapai. Nah, setelah kita cari tahu masalahnya, langkah yang kedua kita harus mendefinisikan masalah tersebut gitu. Jadi diklasifikasikan masalahnya, ditentukan batasan-batasan masalahnya sampai mana. Yang tadi Ibu bilang orang-orang yang terlibatnya siapa aja, tingkatan masalahnya sampai mana nih mempengaruhi unit produksi tersebut gitu. Jadi minimal ketika kita sudah oke, Hilda silakan. Kita tunggu Hilda dulu ya. Yang lain ada yang mau ke toilet? Silakan sebelum Ibu lanjut. Kita tunggu Hilda aman ya. Nunggu Hilda dulu ya, nanti takut ketinggalan materi. Yang lain kalau mau ke toilet silakan.